Ibu-ibu yang jawab salam saya doain jadi manusia-manusia yang tawadu. Tawadu singkatan tahu warna duit. Bapak-bapak yang jawab salam saya doain jadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah singkatan istrinya 3 dikontrakin rumah. Yang kagak jawab saya sumpahin mules 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'al ulama'a ala sairil awam kama rafa'al asada an sairil hawam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu fil bahri kal a'lam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa qala ta'ala aidan ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, pengurus wilayah setempat beserta jajarannya, ketua majelis taklim, ketua pondok pesantren, ketua masjid, ketua musolah, beserta jamaahnya, jamaah sekaligus santriawan santriawati pondok pesantren Al-Munawwir Saleh, yang mudah-mudahan kita semua diberikan hidup yang penuh barokah, bisa punya mobil dan rumah mewah, pergi haji ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, wukufnya di Padang Arafah, nginepnya di Mina dan di Musdalifah, ziarah Rasulullah di Madinah, pulangnya bisa beli kebun Amazawa, panjang umur sehat walafiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan salihin dan salihah, meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan pimpinan pondok pesantren Al-Munawwirus Saleh, Abuya Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Abidin MAG, fatahallahu lahu wa razaqahullahul fatha wal barakah fis sukuni wal harakah. Yang kita muliakan Abah Haji Ruslan Ali, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Herman HN, segenap para tokoh lainnya yang mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat afiat, sehingga lebih banyak lagi memberikan kontribusi besar buat Islam dan muslimin. Dan mudah-mudahan banyaknya para habaib
banyaknya para kiai, para ustadz dan ustazah di wilayah kita ini menjadi bukti yang paling zahir Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani radhiyallahu anhu, dunya bihan karadal kiramu fa'adnabat faka'annama biwujudihi istighfaruha. Ketika dunia kehilangan alim ulama, maka dipastikan dunia itu akan penuh dengan dosa dan maksiat. Faka'annama biwujudihi istighfaruha, seakan-akan keberadaan para ulama bersama kita menjadi penggugur dosa-dosa kita. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan dalam qasidah ta'iyah, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati laulahumu bainal anami la tubdikat jibalun wa ardun birtikabil khati'ati. Bihim yadfa'ullahu al-balaya, dengan sebab ulama eksis di alam dunia ini, banyaknya para habaib, kiai dan asatidz, yadfa'ullahul balaya, Allah tolakin berbagai macam petaka, wa yakshifur razaya, Allah cancel berbagai macam musibah, wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, bahkan bergulirnya estafet nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Hembusan napas yang keluar dari mulut kita, deburan ombak yang silih berganti, hembusan angin yang menyentuh tubuh kita, pohon mangga yang buahnya apa yang ngendol ketiup angin, yuyuk yang jalannya miring di sawah, semua itu bisa kita rasakan dengan sebab para ulama ada bersama kita. Laulahumu bainal anami ladubdikat, seandainya satu saat nanti ulama udah meninggalkan alam dunia ini, ladubdikat, niscaya akan Allah luluh lantahkan, akan Allah goncangkan bumi beserta gunung-gunung yang ada di alam ini, birtikabil khati'ati, ketika terjadi satu dosa yang ada di alam ini. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, habaib kita, kiai kita diberikan panjang umur, sehat afiat, dan kumpulnya kita pada malam ini bersama mereka, kita semua ketularan istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya pada diri mereka. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, enggak ada kegelisahan, enggak bakal ada kesumpekan hidup, enggak bakal ada galau, enggak akan ada bete apabila hidup kita selalu menjalanin perintah Allah dan Rasulnya. Betul? Orang kalau jalanin taat ibadah, perintah Allah yang wajib dijalanin, yang sunnah ditambahin, enggak bakal ada yang namanya ngeluh dalam hidup, enggak bakal ada tuh yang namanya putus asa. Orang kalau dia jalanin ibadah secara benar, akan Allah berikan interaksi kehidupan yang penuh dengan harmonis. Walaupun himpitan ekonomi, selaku muslim muslimah taat beribadah kepada Allah, maka nggak bakal bertemu yang namanya galau. Insya Allah. Ini ada suami rajin ibadah, istri rajin ibadah, alhamdulillah. Walaupun himpitan ekonomi, itu laki ngojek, bininya dagang gado-gado, tapi karena dua-duanya ahli ibadah, walaupun ujian ekonomi, masih Allah hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Alhamdulillah. Lakinya ini subhanallah ngojek, dia punya jam tangan, palanya doang, talinya kagak. Dia pengen nyenengin bininya, bininya punya anting bertahun-tahun nggak pernah dipakai, orang antingnya cuma sebelah. Ini laki rajin ibadah, pengen nyenengin istrinya, dia rela bu tuh laki
jual palak jam tangannya, bakal beliin anting sebelah bininya. Bininya juga nggak ngomong-ngomong pengen nyenengin lakinya, dia rela jual antingnya yang sebelah, bakal beliin tali jam tangan lakinya. Lihat juga itu. Ini laki bini nemu, kata lakinya, "Neng, abang punya hadiah buat Neng." Bininya kagak mau kalah, nyaut, "Lah sama bang, saya juga punya hadiah buat abang." Kata lakinya, "Emang Neng mau ngasih abang apaan?" "Ini bang, tali jam tangan." Kata lakinya, "Buji busut, kepalanya gue dijual." Bininya nyaut, "Emang abang mau ngasih Neng apaan?" Kata lakinya, "Ini Neng, anting sebelah." "Ya Allah abang bego kali ya." "Lah ngapa Neng?" "Lah orang anting yang sebelah saya jual." Walaupun himpitan ekonomi, ujian hidup, sama sekali nggak bisa menggusur kebahagiaan yang Allah datangkan dalam rumah tangga seseorang. "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sebuah janji dari Allah. Kapan-kapan, tempo-tempo, madak-madak, mancan-mancan orang itu beramal soleh, baik lelaki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka akan Allah datangkan dalam hidupnya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan yang penuh dengan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Seandainya ada produser TV pengen bikin sinetron di rumah dia, maka judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Tapi sebaliknya Pak Bu, kalau kita hidup sama ibadah jauh, rumah kagak pernah terdengar suara Quran, jadi suami, jadi bini males banget sama sholat, nggak pernah hadir majlis ilmu, apa yang terjadi? Setan Allah kirimin di rumah dia, masang umbul-umbul. Kata setan, "Ini dia nih base camp gua." Itu rumah tangga ribut mulu. Pagi ribut, sore minta bercerai. Sore ribut, pagi minta bercerai. Kalimat bercerai kudunya jadi pantangan lah, dia jadi wiridan. Rumahnya jauh dengan zikrullah, nggak pernah terdengar ayat-ayat Al-Quran, sehingga rumah tangganya kusut, ribut mulu kayak Tom and Jerry. Ya enggak? Orang kalau jauh dari ibadah Pak, maaf, orang kalau jauh dari zikrullah, hatinya gersang, gampang suuzon, gampang marah, emosi, penggedegan, na'udzu. Itu dampak dari jauh zikrullah. Makanya suami kalau dia jauh dari ibadah, jauh sama berkah hidupnya, maunya kesel mulu. Ini musim hujan begini, nih laki lagi bikin jala, bininya pulang dari pasar, nanya baik-baik, "Bang lagi ngapain?" Emang laki gak pernah ibadah, jawabnya kagak enak, "Biji mata lu kendor." Emang lu kagak lihat gua lagi ngapain? Tuh, orang kalau jauh ibadah kasar. Yang namanya bini kolokan nanya lagi, "Bang, emang jala bakal apaan?" Lakinya nambah emosi, "Lu bakal nangkep ikan lah, masa nangkep lu?" Bininya nanya lagi, "Bang, emang kalau jala ikan apa?" Lakinya makin nambah emosi, "Lah banyak, gabus, kocolan, bencirit, betok, betik, sepat siem, sepat tompel, ikan baung, ikan mujair, lele, kiwi-kiwi, ular kadut."
bininya nanya lagi, bang, kalau dapat ikan gabus mau diapain? Lakinya jawab emosi, gua mau pecah. Ya Allah. Maaf Pak Bu ya, yang namanya istri jasanya udah banyak banget sama kita. Yang namanya istri udah ngelayanin kita, udah ngurusin anak kita, bebenah di rumah. Jadi laki yang gaya apa mau bini. Makanya orang Betawi Bu nyebut bini itu, nyebut istri itu bini. Betul? Bini itu kata orang Betawi ada singkatannya, bini itu bikin nikmat. Orang kalau udah punya bini hidupnya nikmat, alhamdulillah. Pagi-pagi mau sarapan udah ada nasi uduk, mau ngopi udah diseduhin. Yang nggak makan jeruk dibelain, makan mangga dikupasin. Malam-malam pulang maulid dan pulang takbir akbar jam 12 tuh laki pulang gerimis, rius-rius. Nyampe sono, nyampe rumah dia buka, masuk ke kamar, bininya lagi tidur ngeringkuk, udah kayak wow. Begitu dicolek itu bini langsung nungging, dicopet, udah kayak kucing. Makanya nih saya lihat banyak yang hadir pemuda-pemuda yang masih jomblo masuk dalam komunitas BPJS, Barisan Pemuda Jomblo Setia. Kata orang Betawi, kembang tablok batang kelatang, naruh paku di atas galengan. Banyak jomblo ngaku ganteng, belum laku-laku kebingungan. Pohon kundur dari Marunda baru berkembang udah dipetikin. Bagaimana tidur indah kalau malam-malam kagak ada yang dicemplakin. Baju 3, celana 3, yang atuh jatuh di tanah. Bini kagak, cewek kagak, malam minggu kagak kemana-mana. Kalau jadi laki yang bener, baik-baik ngomong sama bini, sama istri. Istri perjuangannya luar biasa. Emang laki-laki jauh sama ibadah, kekeselan aja. Bininya nanya lagi, bang, kalau dapat ikan gabus mau diapain? Dia jawab, gua mau pecah. Rata keluar semua. Kata bininya, bang, jangan dipecah mulu apa bang, kali-kali dipindah. Kagak, gua mau pecah. Bang, dipindang aja bang, gua mau pecah. Lu kagak ngerti, lu turunan Abu Jahal lu. Saking emosi tuh laki main tangan, dikepret muka bininya pakai batu cincin, giginya rontok 3. Gitu gue itu. Ya Allah. Tuh orang kalau cuma ibadah, ribut begitu. Ya enggak? Pakai batu cincin gede banget, giginya rontok 3. Makanya kalau kiai, ustadz teman pakai batu cincin buat hiasan tangan, Rasulullah pakai batu cincin. Tapi bukan buat nabokin bini. Apalagi orang Betawi demen banget sama batu cincin. Apa ada pantun, jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang lewat sawah, lelaki nggak pakai cincin, kayaknya kurang wibawa. Wali kota pakai cincin. Jalan kaki jalannya licin, pulang-pulang metik buni, lelaki nggak pakai cincin, biasanya takut sama bini. Belum lama Pak, saya ceramah di Pertamina Jakarta. Itu saya ceramah pakai batu cincin. Begitu selesai ceramah, kepala perusahaan naksir sama batu cincin saya. Batu cincin saya waktu itu ditawar 700 juta, saya kagak mau. Waktu itu saya pakai batu cincin namanya Mustika Anjing Air. Ditawar 700 juta, saya kagak mau. Lebih gak apa-apa sama tangan-tangannya. Boga. Ini dikepret sama bininya, giginya rontok 3. Itu bini ngadu pulang sama bapaknya. Di jalanan sambil nangis, kata orang Betawi, apa yang diesor nangisnya. Tetangga pada ngeliat, no, kata no berantem mulu sama lakinya. Begitu nyampe depan rumah buah-buahnya dia nangis makin kenceng.
Bapaknya kaget langsung nanya, ngapa pulang sambil nangis? Oh no, abang Haji laki saya. Ngapa dia? Ikan gabusnya pengennya dipecah. Lah terus? Saya pengennya dipindang, dia marah-marah, dekepret muka saya karena buat gigi saya rontok 3. Kata buah-buahnya, emang ikan dari mana? Ininya jawab, belum nyari. Lah jalannya juga belum jadi udah sengketa. Ini lagi-lagi contoh kehidupan manusia kalau jauh dari aturan Allah dan Rasulnya enggak bakalan ditemukan kehidupan dalam interaksi sosial yang baik, baik dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Enggak bakalan tercipta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah kalau kita jauh dari pedoman hidup beragama. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum mu'ridun. Setan akan hanya mampu jerumusin manusia-manusia yang berpaling dari aturan Allah dan Rasulnya. Dan para jamaah sekalian, kita nggak bakal bisa tahu, kita nggak bakal bisa sempurna mengenal ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dekat dengan para ulama, sehingga kita menghadiri majlis-majlis para ulama. Mustahil kita punya akidah ahlus sunnah wal jamaah kalau kita jauh dari majlis-majlis ulama, jauh dari para habaib, kiai dan para ustadz dan asatidz. Mustahil kita punya akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah, kalau kita jauh dari majlis-majlis seperti ini, kalau kita jauh dari para habaib dan ulama. Mustahil kita punya ibadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita jauh dari para ulama. Ini dekat sama ulama, bahkan ulama-ulama kita di sini dalam acara malam ini peringatan haul Imam Al-Ghazali, peringatan haul almarhum Abu Ya Kiai Haji Saleh bin Kiai Haji Utsman, tentunya akan menambahkan mahabbah sekaligus takzim kita kepada para ulama. Tanpa takzim, tanpa pengabdian kita kepada para ulama, maka sulit seseorang itu mendapat keberkahan dalam hidupnya. Makanya pasang niat para jamaah sekalian, dari rumah kita hadir, selain kita niat ngaji, kita hadir pada acara haul ini takzim dan sekaligus mahabbah kepada para ulama. Kita mungkin bisa mengakses ilmu pengetahuan melalui dunia maya, melalui baca buku, tapi ketahuilah ilmu boleh bertambah, tapi yang namanya keberkahan kita nggak bisa dapat melainkan kita khidmah, mengabdi, mahabbah, takzim kepada para ulama. Ini ada riwayat, ada anak muda belajar di Al-Azhar 15 tahun. Ilmu apa aja dia udah kuasain, mantik, balagha, tafsir, bayan, semua ilmu-ilmu perangkat keislaman dia kuasai. Ini anak muda satu saat nanya sama gurunya, "Ya Syekh, saya pengen izin pulang." Gurunya jawab apa? "Jangan pulang." Kata nih murid, "Ya Syekh, kenapa saya nggak boleh pulang? Wahal baqiya li minal ilmi syai'." Emang masih ada ilmu yang saya belum dapat? Ilmu apa yang saya belum selesai kuasai? 15 cabang ilmu saya udah kuasai. Yang disebutin sama Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti dalam kitab An-Nuqayah li Itmamid Dirayah. Nggak boleh seorang nafsirin Quran, menjelasin hadis kalau dia belum kuasain 15 perangkat ilmu keislaman itu. Ini anak muda ngaji 15 tahun dia udah kuasain, tapi gurunya kagak bolehin dia pulang. Kata gurunya apa? "Baqiyal laka
sohbah. Emang ilmu zohir ente udah kuasain, tapi masih ada satu ilmu yang ente belum kuasain. Kata nih murid, ya udah Syekh, tuh ilmu ada di kitab apa? Kata gurunya, ini ilmu nggak ada di kitab. Ini ilmu suhbah. Bagaimana ilmu engkau mengamalkan ilmu melalui adab kepada para ulama. Ente ngabdi, ente berinteraksi kepada ulama, sehingga benar-benar akhlak ente santri tulen yang punya sifat-sifat ulama-ulama. Para jemaah sekalian, ini anak muda, dia kata apa? Udah 15 ilmu yang dia dapat umen antuk, yang dia kagak dapat banyakan yang udah dapat. Dia sepelein omongan gurunya. Singkat cerita, dia maksain diri buat pulang. Tuan guru, udah dah, cuman atuk doang yang saya belum dapat, 15 saya udah dapat, saya mau paksa pulang. Sebenarnya gurunya nggak ngasih, tapi dia maksa pulang. Apa yang terjadi? Ini ulama muda, ilmunya banyak, tapi guru lebih tahu kondisi dia. Dia ilmunya doang banyak, tapi akhlaknya belum ada. Dia ilmunya doang banyak, tapi pengamalan ilmu belum banyak. Ini anak muda pulang, dandanannya selebor, pakai lepis, celana lepis, pakai kaos oblong, udah kayak cinatluk buyung habis keteku dagang. Gurunya tahu, makanya dia nggak boleh pulang sebab akhlak belum cakep, masih selebor dandanannya. Dia pulang padahal ilmunya banyak tapi nggak bisa jaga diri. Begitu dia pulang jalan, dia mampir di satu kampung, pas banget azan maghrib. Begitu azan maghrib, dia sholat jamaah paling depan. Itu imamnya udah umur 75 tahun. Begitu imam baca Quran, yang namanya udah aki-aki, giginya ompong, napasnya ngampos. Itu mahrot, banyak yang hilang, orang giginya kagak nepak. Ini anak muda begitu kelar sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung berdiri. Dia rampas itu mic aki-aki. Dia ngomong sama jamaah, ayyatuhal jamaah i'lamu sholatakum kullaha batilah. Jamaah, oh jamaah, ketahuilah sholat yang barusan kita kerjain batal semuanya. Li'anna imamakum la yuhsinul qira'ah. Karena imam kita yang mimpin sholat, bacaannya kagak beres, fatihahnya agak-agakan. Itu aki-aki. Begitu udah kata sembahyang batal, mendidih hatinya. Dia rampas lagi tuh mic. Dia umumin sama jamaah, ayyatuhal jamaah i'lamu man hadzal rajul. Jamaah, tahu gak siapa nih anak muda ini? Huwa yahudiyun qad atakum yughayyir dinakum. Ini anak muda antek-antek Yahudi, dia pengen ngerusak agama kita. Qadribu, pukulin. Seadanya jamaah mukulin. Ada yang nonjok, ada yang nampar, ada yang nginjek, ada yang lupa, ada yang kurang puas, tongkat khutbah bakal nemplak. Ada lagi yang lebih ekstrim, beduk diturunin, ditimpanin beduk. Bayangin para jamaah, ini anak muda alim, ilmunya banyak. Kenapa dia jadi bulan-bulan merasa dieksekusi sama masa semesjid? Kenapa? Karena nggak punya akhlak. Dia kualat sama gurunya. Gurunya kagak ngasih dia pulang, dia maksain juga. Akhirnya dia kualat sama gurunya. Para jamaah sekalian, ini anak muda sadar, ilmunya banyak, diinjek-injek orang. Wah, pasti ada yang salah. Gua nggak takzim sama guru gua. Aneh nggak jalanin perintah guru gua. Bener tuh guru ngomong jangan pulang, aneh maksain pulang, jadi begini dah. Akhirnya dia nggak jadi pulang, dia balik lagi ke rumah gurunya. Begitu dia ketok malam-malam, gurunya, siapa? Saya. Iya, siapa? Saya yang kagak boleh pulang, pulang juga. Begitu dia lihat gurunya puyeng, gurunya bingung. Itu orang mukanya pada bengkak, pipirnya pada nyonyor, bibirnya pada bengkak udah kayak kikil.
Kata gurunya, kenapa bisa begini? Ceritanya panjang, guru saya digebukin orang sama masjid. Gurunya tinggal ngata gini, apa gua kata? Apa gua kata? Apa gua kata? Aneh kata jangan pulang, ente pulang juga. Jadi begini kan. Ya udah guru, saya ingin belajar dah yang namanya ilmu suhbah. Oh, belajar ilmu suhbah 3 tahun. Dari dandanan, pakaian, jadi ustadz yang rapi, jangan selebor. Mentang-mentang ustadz keluar pakai celana pendek, mana dengkul jiguan mulu bekas koreng. Ya, jadi ustadz yang sembarangan. Begitu udah rapi akhlaknya, cara ngomong sama yang tuaan, akhlaknya udah bagus, dandanan dijaga. 3 tahun. Kata gurunya, ente pulang sono. Begitu pulang, beda sama yang kemarin. Dandanan udah dandanan ulama, pakai udeng-udeng, pakai jubah, pakai sorban, iseng-iseng. Ini anak muda balik lagi ke masjid yang dulu dia dikebukin. Dia lihat-lihat imamnya masih aki-aki. Lah bacaannya masih sama, masih rusak. Ya enggak? Cuman kagak kayak dulu ngamalin, dulu ngeresponnya bukan pakai akhlak, sekarang akhlak udah banyak. Begitu tuh aki-aki, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nungguin wiridan, zikir, baca doa. Begitu kelar sholat baru nih anak muda deketin pakai akhlak, assalamualaikum ya waliyallah. Jika tadi sebut wali, jangan. Katanya anak muda, wada'ni ugabil yadak, biarkan saya cium tangan ente. Wah, dikasih tangannya dicium tuh anak muda, selepot. Apa kata anak muda ini? Jitukum min ba'id, saya datang dari jauh. Wa kanat ummi maridah mundu sanawat, emak saya puluhan tahun sakit nggak baik-baik, berobat kemana aja dokter, dari dokter yang elit apa dokter kampung yang pakai disembur. Emak saya kagak baik-baik. Saya datang kemari, wa indi talabun wahid, saya punya satu permintaan. Puluhan tahunnya saya berdaksa di balai, kagak bisa bergerak, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, udah kayak ular kadut nelen linggis. Ular kadut nelen linggis dia bergerak. Saya punya satu permintaan, katanya aki-aki, ishada, apa keperluan ente? Saya pengen datang ke tempat ini, saya pengen minta selembar jenggot ente. Jenggot ente itu syifaun min kulli da', merupakan obat dari berbagai macam penyakit. Wah, karena udah disebut wali, aki-aki mangkak, dia kata, ta'al ya waladi, ta'al. Begitu dikasih bukan satu, jempol metelunjuk dirapetin, dupetot, gua air mata. Kata tuh aki-aki, ma'alis, enggak apa-apa. Ini anak muda langsung ngambil mic, ngumumin nama jamaah semasjid, ayatuhal jamaah ihfadhu hadal imam. Jamaah, oh jamaah, ini imam, rawatin ini imam. Huwa waliyullah wa habibullah, dia walinya Allah, dia kekasihnya Allah. Sa'ratun min lihyatihi shifaa'un min kulli da', satu lembar jenggotnya menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ummi maridah la tushfa illa bi sya'ratin min lihyatihi, mak saya sakit puluhan tahun kagak bisa sembuh melainkan sembuhnya dengan minum rendeman jenggot dia. Semasjid ngerubutin aki-aki, nyakutin jenggot. Saya minta buat mak saya minta buat bapak saya minta buat mertua saya minta buat gua mau dua-duanya minta buat obat. Itu aki-aki jenggotnya habis semua. Kayak kalah gondang. Iya enggak? Para jemaah sekalian, kemarin dia pulang gurunya nggak ngizinin, dia dikebukin.
Tapi begitu dia pulang, dia diizinin sama orang, sama gurunya, dia dapat kemuliaan. Musuh yang benci sama dia bilang, enggak apa-apa, ada orang diinjek-injek, dicabut di bola, enggak apa-apa. Ini takzim daripada guru. Makanya mau ilmu kita tinggi kayak apa, gelar akademik, Brerot, MA, MBA, LC, dokter ambles, tapi kalau kita nggak takzim sama ulama, kita nggak takzim sama guru kita, maka ilmu itu akan kagak berkah. Banyak orang sekolah di Timur Tengah bertahun-tahun, begitu dia pulang kagak bisa punya santri banyak. Kenapa? Dia lupa sama guru-guru setempat yang dulu dia belajar alif-alifan, yang ngenalin dia sama ilmu-ilmu agama secara dasar. Itu udah pasti. Nah, ini kita kumpul di tempat ini, haul ulama sekaligus haul guru kita Imam Ghazali loh. Ya Allah, jangan kata ulama-ulama lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan Imam Al-Ghazali. Al-Imam Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu mimpi. Kisah ini dicatatkan oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Jami Karamatil Aulia. Di situ diriwayatin Imam Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu lihat manusia kumpul di padang mahsyar. Di situ ada singgasana besar, yang duduk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah lagi duduk berkipas Nabi, tiba-tiba datang Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa sama Nabi Isa datang nanya sama Nabi kita, ya Rasulullah, ya Muhammad, innaka qulta anna ulama'a ummatika ka'anbiya'ina. Ente pernah nyebut ya Muhammad, ya Rasulullah, ulama-ulama umat ente sejajar pangkatnya seperti nabi-nabi kami, nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Ba'arina wahidan minhum. Kalau emang ulama umat ente pangkatnya kayak nabi-nabi, Allah tuh ulama pangkatnya istimewa, tapi diserupain pangkatnya menabi-nabi Bani Israel. Coba unjukin saya jogrogan tuh ulama yang pangkatnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Kok enggak ente kata ulama-ulama ente pangkatnya kayak ulama-ulama Bani Israel? Ente angkat apa mumbul pangkatnya seperti pangkat nabi-nabi Bani Israel. Apa enggak lebay gitulah? Tuh, apa jawaban Rasulullah? Begitu diprotes sama Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi manggil, Ainal Ghazali, Ainal Ghazali, Ainal Ghazali. Langsung Imam Ghazali nongol, eng. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Musa wa Isa, hada ulama'u ummati ka anbiya'ikum. Nih dia nih pangkatnya, ulama yang punya pangkat sejajar sama nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa yang nanya, mas muka ya imam, nama ente siapa ya imam? Imam Ghazali nggak berani langsung jawab. Dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hal ujibu kalimallah, boleh nggak saya jawab pertanyaan Nabi Musa? Kata Nabi, monggo, tafadhol. Dijawab sama Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Saya Muhammad, buat saya Muhammad, engkong saya Muhammad. Saya dari negeri Tus, julukan saya Al-Ghazali. Melihat profesi bapak saya tukang tenun kain wol. Waduh. Kata Nabi Musa, sa'altuka an ismik wa qulta an ismi abik wa ismi jadik wa ismi qabilatik. Aneh nanya sama ente, nama ente doang. Masa jawabnya banyak banget, buah-buah mengkong, membuyut, nama-nama kampung sebut. Banyak amat jawabannya, kelebihan ini kembaliannya. Nabi Musa kata gitu. Apa Imam Ghazali? Ya Rasulullah, boleh nggak saya jawab? Jawab silakan.
Imam Ghazali ngata gini sama Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, ingat nggak ente waktu ada di Bukit Sinai? Begitu ente nyampe di Bukit Sinai, ente bawa tungket. Apa Allah bilang sama ente? Wa matilka biyaminika ya Musa. Ya Musa, itu di tangan kanan ente bawa apaan? Ente jawab bagaimana? Yang nanya Allah. Ente jawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkat saya kemana-mana bawa nih tongkat. Ada kambing yang lagi jalan lapar, saya gebrak itu pohon pakai tongkat, rubuh daunnya dimakan sama kambing. Dan banyak keperluan yang saya pakai dengan tongkat ini. Ya Nabi Allah, Allah yang nanya sama engkau. Allah alamul ghuyub, Allah maha tahu perkara gaib. Yang ditanya apaan yang ada di tangan ente? Wah, ente jawab panjang banget. Lagi yang gue jawab pakai nama bapak engkau apa? Ente protes. Lah ente Allah yang nanya jawabnya panjangan. Wah Allah, Nabi Musa tercengang. Wah, ada yang begini ya? Jawabannya dikembaliin. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW ngomong apa? Ya Musa wa Isa, hal fi ummatikuma habrun mitla ada. Ada nggak ulama pangkat ente yang kayak dia? Kalau emang ada, unjukin. Nabi Musa sama Nabi Isa tengok-tengok, nggak ada kalau ulama pangkatnya. Ulama aneh yang pangkatnya begini. Kata Nabi Muhammad, kalau ulama pangkat ente nggak ada, ulama ini aneh serupain pangkatnya seperti Nabi Bani Israil. Aja mas, ulama. Jangan jauh dari ulama, pengen berkah, pengen dapat kebahagiaan dunia akhirat. Jalanin agama yang benar, yang yakin, ibadah khusyuk, munajat lezat, doa kita makbul. Deketin para ulama. Lihat ulama-ulama, lihat orang tua kita zaman dulu. Doanya makbul, hidupnya berkah, sawahnya ngablak, kontrakannya banyak, udah kayak wayang mau diaduk. Kenapa? Berkah, dekat sama ulama, ibadahnya bener, ibadahnya sohe, akidahnya sohe, doanya makbul. Sebagai penutup ceramah saya pengen cerita tentang orang yang jauh dari ulama. Ini diceritain ada aki-aki nenek-nenek dari muda nggak pernah ngaji. Itu masjid, musola, majlis taklim depan biji matanya, nggak pernah ngaji. Ini aki-aki goblok, nenek-nenek goblok, kata orang Betawi, gobloknya sesetel udah kayak kuali makekep. Tapi walaupun bodoh, ini aki-aki sama nenek-nenek punya cita-cita mulia. Alhamdulillah ini aki-aki sama nenek-nenek punya anak yang paling cakep di kampung itu. Perempuan kalau paling cakep di satu kampung julukannya kembang desa. Kalau kembang pasir kayak kucing. Ini perawan saking cakepnya. Jangan kata anak muda, aki-aki kalau ngeliat tuh perawan, ya Allah janggut sampai lancip. Anak muda kalau ngeliat dia bikin pantun, ikan betok di lindes kontainer, montok bener. Saking cakepnya nih perawan, jangan kata kita ngeliat mukanya, ngeliat bayangannya aja siapapun bakal naksir. Nih aki-aki punya anak perawan, pengen banget nih aki-aki nenek-nenek punya mantu ustaz. Ini berita tersiar sunggal pojok kampung. Ada aki-aki punya anak perawan pengen dinikahin sama ustaz. Ternyata kesempatan ini diambil sama preman. Ada preman yang tiap hari nongkrong di muka gang mabuk mulu, mainnya nyampur sama rombongan undur-undur sama kodok brut. Ya enggak? Nyamar jadi kiai nih preman. Pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban sampai ngambai, udung-udung gede buat udah kayak tampah balik yang bakal jemur opak. Kalau tampah saja kan kecil yang bakal masang ancak. Lewat nih anak muda depan rumah aki-aki kaget, takjub dia, nanya tuh sama preman yang nyamar jadi kiai, Pak Ustadz ya? Wah, ini preman emang lagi nyamar, udah dikata Ustadz, dia ngaku, iya saya Ustadz. Pak Ustadz mau kemana? Saya mau ngajar di kampung seberang. La ilaha illallah. Ngaji aja kalau baca sudah ngajar prosodian. Pak Ustadz itu bawa apa?
nenteng sesuatu tuh Ustaz odong-odong. Oh ini kitab. Aki-aki nanya kitab apa? Orang nih preman gak pernah ngaji, disebut aja asal-asalan. Oh ini kitab namanya kitab Gul-Gul Maram. Kan yang bener Gul-Gul Maram. Itu juga bukan kitab, ubin ditempel orang. Pak Ustadz udah mampir dulu dah, jangan ke sono dulu. Mampir di rumah saya pengen banget Ustadz jadi mantu saya. Wah, udah berbunga-bunga hatinya. Jadi diguni dinikahin. Begitu diajak masuk ke dalam, itu preman yang nyamar jadi Ustadz disuruh duduk di bangku. Ada meja di ruang tamu. Aki-aki masuk ke dalam, kata nih preman yang nyamar jadi Ustadz, oh ini dia nih manggil anaknya nih. Begitu keluar aki-aki bukan bawa anaknya, Quran gede banget dibawa. Itu Quran ditaruh di depan preman yang nyamar jadi Ustadz. Akhirnya tuh aki-aki ngata gini, Pak Ustadz, saya pengen banget Ustadz saya dengar baca Quran. Ini preman dari kecil nggak pernah ngaji. Jangan kata takbir, alif-alifan sama ikram nggak pernah. Gua kebingungan. Begitu dia lihat itu Quran hurufnya pada nyambung. Itu hurufnya misah-misah aja dia nggak tahu kalau udah nyambung. Begitu dilihat matanya langsung kepunangan, udah kayak nenek-nenek yang ikan betok 15 kilo sendiri. Dalam hatinya apaan? Gua mau kata. Karena ini preman pinter ngomong. Orang kalau pinter ngomong, pinter ngeles. Orang kalau pinter ngeles, selamat. Ini preman tahu aki-akinya goblok. Dia nggak bisa baca Quran. Karena pinter ngomong, pinter ngeles, ditambah lagi suaranya enak. Ini preman sering jadi MC organ tunggal. Wah, kalau MC organ tunggal pinter banget ngomong. Tambahin lagi mulutnya ada susu kantil 7. Biduan aja banyak yang kepincut denger suara dia. Begitu disuruh baca kagak bisa, karena pinter ngomong, pinter ngeles, dan nengok ke samping. Aki-aki sama nenek-nenek ada warung, buka warung minuman, botol minuman banyak banget. Dia nengok nih preman, dia lihat, mau kagak mau dinadain yang dilihat. Dia tahu aki-akinya goblok. Coca-Cola pantas beri tutup limun. Aki-aki mana nenek denger langsung jawab Allah. Bener-bener goblok. Tuh aki-aki makai ngata gini lagi muji Pak Ustadz, Masya Allah suaranya enak banget, kucing dengerin sampai pules. Ya enggak, hampir berimbang kalau diderekin mau Ustadz Dayat sama Ustadz Effendi. Ya, katanya aki-aki, Pak Ustadz coba baca lagi. Bingung lagi dia. Apaan? Gue mau kata ya. Karena pinter ngomong, pinter ngeles, masih selamat. Itu dia lihat di depan dia ada kolak ubi. Sonoan dikit roti, di pojokan ada batu bata sama ubin pada pecah. Mau kagak mau dinadain. Wa kolak ubi sama roti patahan bata wa patahan ubina. Aki-aki mana nenek langsung nyaut Allah. Bener-bener goblok. Kata aki-aki, Pak Ustadz coba baca lagi, temen bacanya pindah. Dia kata bacanya pindah, Qurannya digotong ke pojok. Kata aki-aki, Ustadz bukan duduknya yang pindah, Qurannya ke bait lagi yang lain, halamannya jangan situ-situ juga. Saya kata duduknya kali pindah. Bukan. Coba Ustadz baca lagi, bingung lagi dia. Apaan? Gue mau kata ini.
Karena pinter ngomong, pinter ngeles masih selamat bu. Gua nengok sebelah kiri kue mulu. Mau agak mau dinadain yang dilihat. Jalabi ya unti sengkulun putu maya gudel gubak. Opat jinun rengginang kedeblag putu maya pastel gudel gubak. Laki-laki mana nenek nyaut, goblok. Aki-aki nggak, Pak Ustadz coba baca lagi. Wah, lempengan ini kena apes. Orang biar kata pinter ngomong, pinter ngeles, lah ada apesnya juga. Begitu dia nengok ke kanan udah nggak ada apa-apa, depan kagak ada apa-apa, samping kiri nggak ada apa-apa. Yang dilihat cuman itu aki-aki di depan dia pakai kain. Orang Betawi nyebutnya serebetan. Mau kagak mau dihajar. Waserebetan, waserebetan, waserebetan. Aki-aki kasak kosong mau bininya lah. Kok di Quran ada serebetan? Waserebetan, waserebetan, waserebetan. 15 kali nyebut serebetan belum nemu-nemu timbalannya. Aki-aki kesel, sate gue diteku ini. Itu aki-aki kebetulan tadi pagi berak di jamban, sempaknya udah kagak pakai. Kata aki-aki, kalau emang lu kata di Quran ada serebetan, nih sekalian lu sebut jaminya. Ini coba itu. Orang yang jauh dari ulama, orang yang jauh dari majlis-majlis ilmu, mustahil punya akidah ahlus sunnah jamaah, mustahil punya akhlakul karimah, mustahil punya ibadah sesuai tuntunan Rasul. Nih kita jauh dari ulama. Banyak banget orang Islam udah tua nggak tahu bagaimana sholat yang benar. Banyak banget orang Islam udah tua nggak kenal bagaimana baca Al-Quran. Banyak banget orang berumah tangga udah punya anak 4 belum bisa mandi junub. Na'udzubillah. Dia kata mandi junub asal basah, bebek juga mandi basah. Para jemaah sekalian, karena jauh dari ulama. Ini subhanallah, ada bapak-bapak nggak pernah ngaji. Begitu dia pulang kerja, anaknya bocah sering main hadra di musola. Itu bocah di kamar mandi baca Tala'al badru alaina min taniyatil wada. Bapaknya pulang, denger anaknya baca Tala'al, dimaki-maki itu bocah. Saking emosi itu bapaknya pintu kamar mandi ditendang sampai kontal kebelah dua. Itu anak nangis diceritan. Emaknya kaget datang dari dapur. Bang, apa sih anak itu diomelin apa begitu? Kata lakinya apa? Lu ajarin tuh anak lu. Masa dia baca Quran di kamar mandi? Emaknya bayi-bayi anak ngetong. Udah diem nak, diem nak, diem nak. Lagi ngapain sih lu baca Quran di kamar mandi? Ya, saya bukan baca Qurannya, saya cuma baca Tala'al. Iya, kagak boleh nyalurin bakat lu nyanyi jadi kamar mandi, kagak boleh. Bininya bayi-bayi lakinya, bang, anak kita tadi baca Tala'al, bang. Tala'al bukan Quran, bang, itu sholawatan, bang, itu qasidaan, bang. Lakinya nangis kenceng banget. Bininya makin bingung. Udah anaknya nangis mau diem, lakinya bikin judul baru nangis. Kata bininya, bang, apa bang nangis? Apa jawaban lakinya? Buju busuk gua kalau sembahyang yang gua baca Tala'al. Goblok. Makanya para jamaah sekalian, bukan hanya berkah kehidupan yang kita dapat, bukan hanya kebahagiaan ibadah yang benar. Selamat apa kagaknya kita nanti di akhirat? Yang pertama ditanya adalah sholat kita. Kita nggak bakalan sholat yang benar kalau kita jauh dari para ulama.
Mudah-mudahan para ulama kita, guru-guru kita, baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak, senantiasa mereka diberikan panjang umur dan sehat afiat, dan kumpulnya kita bersama ulama pada kali ini mendapat keberkahan ya dari haul yang kita hadiri, ayat-ayat Quran yang kita baca, zikir, tahlil, tahmid, sholawat yang kita baca mampu mendatangkan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Wabil khusus mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Munawwir Shaleh ya Allah jadikan pondok pesantren pusat ilmu dan peradaban Islam, muridnya makin banyak, santrinya makin banyak inovasi-inovasi, bisa bikin formal dan segala macam lainnya. Mudah-mudahan kebaikan orang tua beliau yang dihauli sampai saat ini, keberkahannya mengalir kepada anak-anak cucunya, anak-anak dan cucunya, mampu melanjutkan perjuangan beliau kepada yang lebih baik lagi. Wa man nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqqi habis sirril fatihah.